Shalom, kembali lagi kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu kata kerja. Bagaimana unsur-unsur yang terdapat di kata kerja, dan sekarang kita akan melanjutkan eh, studi kita, yaitu deklinasi kedua, kata benda. Kita akan belajar kata benda sampai nanti kepada artikel. Eh, Kata benda deklinasi kedua yaitu maskulin. Apa-apa saja, unsur-unsur apa saja yang terdapat di kata benda, khususnya deklinasi kedua maskulin. Sebentar saya akan share screen. Ya, ya. Kata benda deklinasi kedua maskulin. Nah, dalam setiap kata benda, khususnya maskulin, dia memiliki dalam kata benda dia memiliki tiga unsur. Yang pertama dia memiliki kasus. Ya, dia memiliki gender, ya, karena kita fokus kepada maskulin maka gendernya maskulin, dan dia memiliki jumlah tunggal atau jamak. Nah, kalau dia memiliki kasus, maka kasusnya sebagai apa? Dia nominatif sebagai subjek, atau dia akusatif sebagai objek, atau dia genitif keterangan milik, atau datif keterangan kepada. Maka kalau dia kasusnya sebagai nominatif, dia memiliki akhiran os sebagai tunggal dan ui sebagai jamak. Kalau dia sebagai akusatif tunggal, maka dia memiliki akhiran on. Kalau dia akusatif jamak, maka dia memiliki akhiran us. Kemudian kalau dia sebagai genetif keterangan milik, maka dia memiliki akhiran u sebagai tunggal dan on sebagai jamak. Nah, kita perhatikan akusatif tunggal dan genetif jamak memiliki pelafalan yang sama, yaitu on. Tapi kita bisa membedakan dari huruf. Ya, kalau dia akusatif tunggal, maka dia memakai omikron. Tapi kalau dia genetif jamak, maka dia memakai omega. Kemudian kalau dia sebagai datif keterangan kepada, maka dia memiliki akhiran O, yaitu omega. Kemudian di bawahnya ini ada, kalau dalam bahasa Yunani disebut iota scribe. Ya, jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan ada satu eh, teks Alkitab yang mengatakan selama bumi dan langit belum lenyap, satu iota pun, atau kita baca saja langsung, dia di dalam Markus 5, 5, 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, artinya kalau dalam penggunaan di sini iota subscribe ini, kalau dia pun dia tidak ada, tidak tidak berfungsi, tidak diucapkan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalaupun itu tidak akan ditiadakan. Kemudian kalau dia sebagai datif jamak, maka dia memiliki akhiran ois. Ya, jadi kita perlu hafal rumusnya ini, ya, akhirannya, karena ini yang menjadi eh, dasar, atau ini yang menjadi rumus dalam kita mengetahui kasus, apakah dia sebagai nominatif, apakah dia akusatif, apakah dia genitif, apakah dia datif, kemudian apakah dia tunggal,
Apakah dia jamak? Kita coba menggunakan contoh logos, yaitu kata atau firman. Nah, kalau dia sebagai nominatif tunggal, maka dia harus memakai akhiran os, sehingga dia menjadi logos. Tetapi kalau dia nominatif jamak, maka dia menjadi logoi. Karena jamak nominatif itu perakhiran oi. Kemudian kalau dia menjadi akusatif tunggal, maka dia menjadi logon. Kalau dia akusatif jamak, maka dia menjadi logus. Kalau dia genetif tunggal, maka dia menjadi logu. Kalau dia menjadi genetif jamak, maka dia menjadi logon. Kalau dia sebagai datif tunggal, maka dia menjadi logo. Kalau dia menjadi datif jamak, maka dia disebut logois. Jadi kata bisa berubah sesuai dengan kasusnya. Ya. Kalau dia contoh Petros, kalau dia sebagai nominatif maka dia menjadi Petros. Kalau dia akusatif maka dia menjadi Petron. Kalau dia menjadi genetif maka dia menjadi Petru. Kalau dia sebagai datif maka dia menjadi Petro. Jadi kata bisa berubah sesuai dengan kasusnya. Ya, jadi ini penting untuk dipelajari dan diingat ya kasusnya dan akhiran dari kasus tersebut supaya kita bisa mengetahui dia kasusnya apa. Oke, kita mulai dari contoh soal. Kalau kemarin kita sudah belajar kata kerja, ya unsur-unsur yang terdapat di kata kerja. Yang pertama, ya legi. A itu orang ketiga tunggal. Ya, tindakannya mengatakan dan waktunya sedang berlangsung. Maka legi dia sedang mengatakan. Ya, kemudian logon, ya, karena dia akhiran on, maka dia sebagai akusatif tunggal, dia sebagai objek. Maka terjemahnya Paulus, dia sedang mengatakan firman, sebuah firman karena dia tunggal. Tetapi yang perlu kita ketahui, karena di sini subjeknya diterangkan, maka kata A, dia itu melebur, sehingga dia menyatu dengan subjek yang disebutkan. Jadi terjemahannya Paulus sedang mengatakan firman. Ya. Kemudian nomor dua, logon legi Paulus. Nah, kalau kita perhatikan yang mana di sini sebagai subjek? Tentu yang menjadi subjek adalah Paulus, walaupun dia ditempatkan di belakang, di akhir. Dari mana kita tahu bahwa Paulus yang ditempatkan di belakang sebagai subjek? Dari akhirannya. Ya, mau dia diacak penempatannya, tetap dia Paulus menjadi subjek. Mau dia ditempatkan lege logon Paulus atau lege Paulus logon, tetap dia subjeknya awalnya harus Paulus karena dia sebagai nominatif. Ya, di dalam bahasa Yunani tidak terlalu penting penempatan, ya, tetapi dia sesuai dengan kasusnya. Satu contoh kalau saya menghitung 1 sampai 9, tetapi angka itu diacak 9, 7, 5, 4, 8, 3, 1, 2. Kalaupun dia diacak sedemikian rupa, tetap saya akan harus mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama dengan halnya dalam kata atau dalam bahasa Yunani. Mau dia ditempatkan bagaimana, tetap dia Paulus, lege logon Paulus, sedang mengatakan firman.
Yang ketiga, Marcos lambane nomon. Nah, lambane itu menerima nomon hukum. Jadi terjemahnya, ya, dia waktunya sedang berlangsung, tindakannya menerima. Tapi karena di sini ada disebutkan subjeknya, maka dia ini melebur. Sehingga terjemahannya menjadi Markus sedang menerima nomon on. Berarti dia akusatif tunggal sebagai objek. Berarti Markus sedang menerima sebuah hukum atau menerima hukum. Ya. Kemudian yang keempat, anaginosko logus. Nah, di sini tidak ada diterangkan subjeknya. Berarti terjemahannya O ini personal ending orang pertama tunggal, berarti saya. Waktunya sedang berlangsung dan tindakannya membaca, sehingga terjemahannya saya sedang membaca. Nah, di sini kalau kita perhatikan us, A, berarti dia sebagai objek jamak. Ya, dia sebagai akusatif jamak. Berarti terjemahannya saya sedang membaca firman-firman. Kalau dia tunggal tadi, maka dia harus berakhiran logon, ya on, firman. Tapi karena dia us sebagai jamak, maka firman-firman. Sehingga terjemahannya saya sedang membaca firman-firman. Kemudian anaginos komen, logus. Omen itu personal ending orang pertama jamak. Ya, sehingga kami atau kita waktunya sedang berlangsung dan tindakannya membaca. Sehingga terjemahannya kami sedang membaca. Nah, logus ya jamak, akusatif jamak, ya ini sebagai objek tapi dia jamak, maka firman-firman. Sehingga terjemahan dari anaginos komen logus, kami sedang membaca firman. Yang keenam, aku logon. Nah, aku itu mendengar. Tapi di sini kita harus perhatikan ada personal ending O, yaitu orang pertama tunggal. Ya, tindakannya mendengar dan waktunya sedang berlangsung. Sehingga terjemahannya saya sedang mendengar logon akusatif tunggal. Berarti firman atau sebuah firman. Sehingga terjemahan aku logon, saya sedang mendengar firman. Yang ketujuh, Marta Graphei Logus Anthropois. Ya. Jadi di sini Graphei itu menulis, Anthropois itu orang. Ya. Di sini ada personal ending E. Berarti dia orang ketiga tunggal. Ya, dia tindakannya sedang berlangsung. Ya, tindakannya menulis, waktunya sedang berlangsung. Berarti dia sedang menulis. Tetapi karena ada subjek dijelaskan, maka dia melebur. Marta sedang menulis logus. Ya, dia sebagai jamak. Ya, jamak akusatif. Berarti Marta sedang menulis firman-firman antropois. Ya, dia sebagai datif jamak. Nah, sehingga terjemahannya antropois orang-orang karena dia jamak. Ya. Tetapi kita harus tambahkan kepada karena datif itu adalah eh, keterangan kepada. Ya, jadi kepada orang-orang. Jadi terjemahan Marta Graphei Logus Anthropois, Marta sedang menulis firman-firman kepada orang-orang. Lalu
Dalam kata benda, dia memiliki artikel. Kalau dalam bahasa Inggris, ya dia the, ya artikelnya the, satu saja. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani, kata benda, artikel itu memiliki banyak sesuai dengan kasusnya. Ya, kalau dia nominatif tunggal os, maka dia memiliki akhiran, sorry, dia memiliki artikel ho, karena di sini ada tanda kutip terbalik, maka dia ditambahkan h. Jadi artikel nominatif tunggal dia ho. Kemudian kalau dia nominatif jamak, dia menjadi hoi. Kalau dia akusatif tunggal, maka dia ton, logon. Kalau dia akusatif jamak, tus, logus. Kalau dia genitif tunggal, maka dia tu, logu. Kalau dia genitif jamak, maka menjadi ton. Kalau dia datif, dia memiliki artikel to, dan kalau dia jamak, maka dia memiliki artikel tois. Jadi artikel itu mengikuti kasusnya. Kalau dia kasusnya sebagai nominatif tunggal, maka dia tidak boleh menggunakan artikel ton. Karena ton itu artikel akusatif tunggal. Begitu sebaliknya. Jadi artikel akan mengikuti kasusnya. Jadi kita perlu hafal dan ingat setiap kasus dan artikelnya. Kalau untuk mengingat artikel, saya rasa tidak terlalu sulit karena dia tinggal menambahi T saja ya. Kecuali dia di nominatif tunggal ya. Tapi kalau yang lain dia mengikuti akhirannya. Kalau dia akhiran on maka dia tinggal menambah t. Begitu seterusnya. Ya. Ya, kita coba contoh soal. Ya, yang pertama, oi anthropoi krapousin tous logos. Ya, terjemahannya anthropoi itu orang-orang karena dia jamak berakhiran o sebagai nominatif, maka dia orang-orang. Tapi ada artikel di sini, sehingga kita harus menambahkan itu. Ya, jadi oi anthropoi artinya orang-orang itu. Gra pusin, ya orangnya mereka, ya orang ketiga jamak, tindakannya menulis dan waktunya sedang berlangsung. Jadi orang-orang itu sedang menulis, ya ini menulis ya. Kemudian tous logus, ya karena dia ada artikel maka harus kita tambahkan itu. Logus firman-firman karena dia jamak. Sehingga terjemahan dari oi anthropoi graposin tus logus, orang-orang itu sedang menulis firman-firman itu. Ya, jadi yang beda di mana? Karena di sini ada artikel sehingga dia harus ditambahkan itu. Ya. Yang kedua, O Petros blebi ton adelpon. Adelpon itu saudara laki-laki. Sehingga Petros, nominatif tunggal, karena dia berakhiran os, maka Petrus itu, ya, kata kerjanya blebi, blebi, ya dia sedang melihat. Tapi karena ada subjeknya, maka kata dia ini melebur. Jadi Petrus itu sedang melihat Ton Adelpon, saudara laki-laki itu, karena dia tunggal. Sekiranya dia jamak, maka saudara-saudara laki-laki itu. Tapi karena dia tunggal, maka saudara laki-laki itu. Nah, jadi Tom, artikelnya kita tambahkan. Ya, jadi Petrus itu sedang melihat saudara laki-laki itu. Oh Petrus blepeiton adelpon. Yang ketiga, oh kurios, oh kue, logus tu Petru. Ya, aku itu mendengarkan. Ya, jadi oh kurios, Tuhan itu
karena dia nominatif tunggal, maka Tuhan tunggal. Sorry terpencet. Ya, Tuhan. Jadi akui mendengarkan karena dia dia, maka dia melebur ke subjek, sehingga terjemahannya Tuhan itu sedang mendengarkan logus jamak firman-firman tu Petru, milik Petrus, karena dia sebagai genitif kepemilikan, keterangan kepemilikan, sehingga kita tambahkan milik, sehingga O curios o qui logus tu Petru, Tuhan itu sedang mendengarkan firman-firman milik Petrus itu. Ya, memang agak rancuh kata-katanya, masa Tuhan mendengarkan firman milik Petrus. Sengaja supaya agak berbeda eh, pengerjaan soalnya. Ya, tetapi tidak ada ya, Tuhan mendengar firman-firman Petrus. Yang firman itu ya Tuhan itu sendiri. Nah, itu hanya contoh soal saja. Yang keempat, oi apostoloi baptizo sin tus anthropus. Ya, oi bap, oi apostoloi baptisusin tus anthropus. Ya, apostoloi itu rasul-rasul atau para rasul karena dia nominatif jamak oi, sehingga terjemahnya oi apostoloi, para rasul itu atau rasul-rasul itu baptisusin, ya, mereka sedang membaptis. Tapi karena subjeknya diterangkan, maka kata mereka melebur menyatu dengan subjek, sehingga terjemahannya para rasul itu sedang membaptis. Tus anthropus, ya, orang-orang itu, karena dia akhiran us sebagai akusatif jamak. Tapi ditambah artikel, maka terjemahannya orang-orang itu. Sehingga oi apostoloi baptisusin tus anthropus memiliki terjemahan para rasul itu sedang membaptis orang-orang itu. Ya, jadi kita akan bisa mengerjakan soal atau menerjemahkan sebuah kalimat bahasa Yunani dengan metode yang telah kita pelajari dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Baik, kemarin kita sudah belajar kata kerja, ya, unsur-unsur yang terdapat di kata kerja, dan kita telah belajar kata benda, deklinasi kedua yaitu maskulin. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah dia sebagai subjek tunggal jamak, apakah dia sebagai akusatif objek tunggal atau jamak, apakah dia sebagai genitif keterangan milik, ya, tunggal jamak, apakah dia sebagai datif keterangan kepada tunggal jamak dari akhirannya. Ya, jadi itu rumus yang perlu dihafal dan memang harus dihafal karena itu yang menjadi patokannya. Dan juga tadi kita telah belajar artikel, ya, di mana artikel akan mengikuti kasusnya. Jadi itu saya rasa yang telah kita pelajari. Biarlah yang kita pelajari ini paling tidak dapat menambah khasanah keilmuan kita, ya, dalam pembelajaran dasar. Ya, ini masih dasar dalam pembelajaran bahasa Yunani Koine. Ya, nanti selanjutnya kita akan mencoba eh, mempelajari lagi mungkin deklinasi pertama atau preposisi dan lain sebagainya. Tapi kali ini inilah materi yang bisa kita pelajari. Semoga menjadi eh, ilmu bagi kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.